Halo, perkenalkan saya Hana Lanovianti dari MN25A dengan NIM 25416261201235. Di sini saya akan membahas artikel yang berjudul Dampak Inflasi tahun 1963 hingga 1965 pada perekonomian dan kehidupan masyarakat. Pada pembahasan ini penting karena inflasi pada periode tersebut merupakan salah satu krisis ekonomi terberat dalam sejarah Indonesia dan memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Latar belakang terjadinya inflasi. Pada periode tahun 1963 hingga 1965, Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi, hingga mencapai lebih dari 600% pada tahun 1965. Kondisi ini menyebabkan nilai uang turun drastis dan harga barang melonjak tajam. Inflasi ini terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dengan sistem yaitu demokrasi terpimpin. Pada masa tersebut, arah pembangunan nasional ini lebih berfokus pada kepentingan politik dan ideologis dibandingkan dengan kestabilan ekonomi. Salah satu penyebab utama inflasi adalah penerapan ekonomi terpimpin, yang dimana negara mengendalikan hampir seluruh aktivitas ekonomi. Pemerintah banyak melakukan intervensi dalam sektor produksi dan distribusi. Namun, pengolahannya kurang efisien sehingga produktivitas menurun. Selain itu, pemerintah menjalankan berbagai proyek besar yang dikenal sebagai program ekonomi mercusuar, yaitu seperti pembangunan monumen nasional, Stadion Gelora Bung Karno, dan penyelenggara acara internasional. Nah, untuk membiayai semua proyek tersebut, pemerintah mencetak uang dalam jumlah besar tanpa diimbangi peningkatan produksi barang dan jasa, sehingga inflasi semakin tidak terkendali. Dampak inflasi terhadap perekonomian. Inflasi ini memberikan dampak besar terhadap perekonomian nasional. Pertama adalah merosotnya nilai tukar rupiah. Nah, jika pada tahun 1960-an, $1 Amerika Serikat setara sekitar 45 rupiah, maka pada tahun 1965 nilainya merosot hingga sekitar 1.000 rupiah per dolar. Akibatnya harga barang impor menjadi sangat mahal dan kelangkaan barang semakin parah. Kedua yaitu menurunnya daya beli masyarakat. Harga pokok naik tajam sementara pendapatan tidak mengalami peningkatan. Bahkan, gaji pegawai negeri hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan beberapa hari saja, sehingga konsumsi masyarakat menurun dan aktivitas ekonomi melambat. Dan ketiga adalah menurunnya produksi industri dan pertanian. Banyak pabrik kecil gulung tikar karena biaya produksi meningkat, sedangkan di sektor pertanian, kurangnya perhatian terhadap produksi pangan menyebabkan terjadinya krisis bahan makanan, sehingga harga barang dan kebutuhan pokok lainnya melonjak tinggi. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi menurunkan kepercayaan investor asing dan memicu kondisi stagnasi ekonomi, bahkan stagflasi, yaitu inflasi tinggi yang disertai pertumbuhan ekonomi yang rendah. Dampak terhadap kehidupan masyarakat. Selain berdampak pada perekonomian, inflasi pada periode ini juga menimbulkan penderitaan besar bagi kehidupan masyarakat. Hiperinflasi menyebabkan krisis sosial dan penurunan kesejahteraan. Banyak keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, sementara pengangguran meningkat akibat perusahaan yang berhenti beroperasi. Untuk bertahan hidupnya, masyarakat terpaksa berdagang kecil-kecilan, melakukan barter, atau bergantung pada keluarga. Kondisi ekonomi yang buruk juga
mendorong meningkatnya kriminalitas dan memperlebar ketimpangan sosial. Elit politik masih mampu bertahan, sementara masyarakat kecil semakin terpuruk dalam kemiskinan. Inflasi yang tinggi menimbulkan kecemasan sosial. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap nilai rupiah dan lebih memilih menyimpan barang berharga daripada uang. Dampak juga dirasakan pada sektor pendidikan dan kesehatan, di mana banyak anak terpaksa putus sekolah dan layanan kesehatan menjadi sulit terjangkau. Upaya pemerintah pada akhir masa demokrasi terpimpin sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan inflasi, seperti sanering mata uang pada tahun 1965 dan pembuatan lembaga ekonomi. Namun, kebijakan ini tidak efektif karena tidak menyentuh akar permasalahan seperti defisit anggaran dan rendahnya produktivitas. Perubahan baru terjadi setelah pergantian pemerintahan pada tahun 1966. Pemerintahan Orde Baru menjalankan program stabilisasi ekonomi melalui pengetatan moneter, pengendalian defisit, serta kerjasama internasional, sehingga inflasi berhasil diturunkan secara signifikan. Dari peristiwa ini dapat disimpulkan bahwa inflasi tahun 1963 hingga 1965 terjadi akibat kebijakan ekonomi yang tidak seimbang. Krisis ini menjadi pembelajaran penting bahwa stabilitas politik dan disiplin fiskal sangat berperan dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional.